Maaf minggu kemarin nggak bisa masuk karena memang ada beberapa hal yang tidak mungkin untuk masuk. Baik, Ustaz. Jadi pembahasan kemarin kita sampai dua lusimal ini ya, Betul, Ustaz. sampai ini. Betul. Berarti sekarang kita memasuki al-wahdah al-ashirah yaitu mengenai an-nadhafah. Atau yang judulnya Al-Muslim Yahtamu bin Nadhafah. Ini saya lihat kelas A ini ada 27 anak, kelas B ada 38 anak. Jadi jumlahnya ada 65. Ini aktif semua atau udah berguguran? Itu Maksudnya yang masih data yang aktif, Ustaz. gimana? Data yang aktif. 65 ini. Iya, Hmm. Dari anak 65 anak yang ngumpulin tugas cuma 25 anak. Ini nggak nyampe setengahnya ini. Ada yang sama sekali nggak pernah ngirimin tugas. Nggak ada. Jadi tolong sekali lagi kadang mahasiswa itu seperti itu. Kalau nggak sering diingatkan itu kadang terlena gitu. Karena saya juga pernah menjadi mahasiswa. Saya buat keluar, saya gimana sama itu? Jadi tolong nanti tugas eh, untuk kedepannya nanti terakhir semester tidak ada perbaikan nilai ya. Jadi tugas yang biasa ngirim tugas yang kalian kirim itu ya saya cek kayak teliti gitu. Jadi yang ngirimin tugas siapa, yang nggak ngirimin tugas siapa, yang ngirimin tugas habis dibahas siapa gitu. Jadi semuanya ada penilaiannya. Jadi ketika nanti sudah akhir semester kok ada yang dapat C, ada yang dapat D, mungkin bahkan ada yang dapat E, itu ya kami mohon maaf ya karena memang dapatnya kayak gitu. Jadi tidak ada perbaikan, tidak ada apa? Ya tidak ada perbaikan. Pada intinya kalau kalian dapat A ya alhamdulillah, dapat C, dapat D juga ya disyukuri aja gitu. Karena dari awal juga udah sering kami ingatkan, kami longgarkan dalam bahasa Arab ini karena kami juga tahu bahwa bukan wajib kan sebenarnya, hanya sekedar tambahan aja. Dan saya yakin juga kalian sudah mahir dalam bahasa Arab gitu. Dan saya kira tugasnya itu kan juga nggak terlalu berat. Kalau hanya sekedar nerjemah kayak contoh Al-Muslim Yahtamu bin Nadhafah ini nggak nyampe 10 menit juga udah bisa jadi. Kalau kalian benar-benar mau ngerjain gitu maksudnya. Cuma karena ya males aja mungkin gitu. Males dengan alasan banyak banyak tugas ini dan itu nggak ngerjain hari. Dan kami juga bikin kelonggaran agar kalian bisa mengirimkan tugas sebanyak-banyaknya agar kedepannya minggu-minggu ke depan juga tidak ngerjain. Tapi sampai sekarang ya lebih banyak yang tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi kami ingatkan sekali lagi di akhir semester tidak ada perbaikan nilai gitu. Jadi yang dapat C ya C, yang dapat BB, bahkan mungkin kalau ada yang dapat E ya E gitu. Tidak ada perbaikan. Karena kami sudah ingatkan dari awal-awal pembelajaran. Karena begitu banyak, jadi saya ini data yang masuk 65 anak dan yang ngerjain 25. Banyak banget gitu. Jadi tolong karena ini kan tugasnya mudah gitu. Karena saya tahu juga kalian pasti banyak mengerjakan makalah lah yang ini dan itu gitu. Makanya bahasa Arab ini khusus bahasa Arab karena bukan mata kuliah wajib ya sudah biasa-biasa aja ringan-ringan gitu. Tapi karena ringan itu malah kalian meringankan gitu. Ya udah kita langsung masuk ke al-wahdah al-ashirah an-nadhafah. Yang pertama mengenai al-muslim yahtamu bin nadhafah. Ayo siapa yang mau menerjemahkan ini baca?
Fitri Fatmi ada. Fitri Fahmi, ini juga nggak ngerjain ini. Ya, coba terjemahin. Store nama aja. Hafiz Qurtubi, Sarwan. Ini saya yang sebut juga anak-anaknya yang ngerjain tugas. Atik, Atik Fatikah, Fatihah, Deva Abdussalam, Mustanjib Mubarok. Ini nggak ngerjain, nggak ada semua gimana? Tugas nggak dikerjain, kuliah nggak ada. Susanti, Hadir Ustaz. ya, Dari Al-Muslimah ya Ustaz. ya, Al-Muslimah yahtamu bin nadofati. Muslimu, Al-Muslimu. Al-Muslim. Al-Muslim. Al-Muslim yahtamu bin nadofati. Seorang Hmm, Muslim peduli dengan kebersihan. hmm, Juna ma'at yabal lagi tasta'miluhul yauma ya imad. Sungguh baik parfum yang kamu gunakan hari ini, wahai Imad. Jadi Eh, kalau parfum ya jangan baik. Kalau parfum ya harum, wangi gitu. Sungguh baik, sungguh wangi parfum yang kamu gunakan Hmm, hari ini, ya wahai Imad. hmm, Imad, syukron ya Juna. Terima kasih wahai Juna. Eh, Juna, Terus, arokatah tamdofati kasiron. Eh, saya saya melihat Anda peduli dengan kebersihan. Jadi Anda sangat gitu, sangat peduli. Oh, Sangat saya memperhatikan bisa. oh, Imad hakko li'annal islama yahussul muslima ala nadhafati. Hmm, Sungguh karena Islam menganjurkan umat Islam untuk bersih. Juna hal yahtamu kullul muslimina bin nadhafati misla. hmm, Apakah semua umat Islam peduli terhadap kebersihan seperti kamu? hmm, Imad, na'am, ya, lianna ala kulli muslimin an yatawaddo'a, karena setiap muslim wajib berwudu, wa yaghtasila, mandi, wa yatatahhara, dan bersuci. cukup, cukup. Amar Khairuddin.
Nggak ada? Saya Ustaz. Yang lanjutin tadi. Ini bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Imat na'am. Lianna ala kulli muslimin an yatawaddu'a wa yaktasila wa yatatahhara. Ya, karena setiap muslim itu pasti berwudu, mandi, dan bersuci. John, hadhihi nadhafatul jismi wa madza an nadhafatil malabasi. Ini itu kebersihan badan. Dan apakah bagaimana dengan kebersihan pakaian? Imat. Yahtamu al-muslimu binadhafatil malbasi kama yahtamu binadhafatil jismi. Fatakunu thiyabuhu nadhifatan daiman. Orang Islam itu peduli dengan kesucian pakaian. Bagaimana ia peduli terhadap kebersihan badan agar pakaiannya selalu bersih. Fi'lan an-nadhafatu amrun muhimun indakum. Dan kebersihan penting bagimu. Wahuna Cukup, ke cukup, 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 cukup. Tadi siapa tadi? Ahmad Amar ya? Amiruddin. Ahmad Amiruddin. Amiruddin. Aminun Syakur. Aminun Syakur. Maulana Malik Ibrahim. Wa hunaka nau'un tsalithun minan nadhafati. Dan dari sana ada bagian ketiga dari kebersihan. Ma huwa, apa itu? Nadhafatul qalbi adalah kebersihan hati. Mada taqsidu, apa yang kamu maksud? Yajibu ayyakuna muslimu nadhifatal qalbi, diwajibkan atas setiap muslim untuk bersih hatinya. Yuhibul khaira li akhihi, mencintai kebaikan untuk saudaranya. Kama yuhibbuhu li nafsihi, sebagaimana kebaikan itu terdapat pada dirinya sendiri. Syukran ya Imad, terima kasih banyak wahai Imad. Faqad ta'allamtu minkal yaum katsira. Terima kasih banyak wahai Imad, sungguh pada hari ini saya telah belajar banyak sekali darimu. Kuat sama-sama, wa ilal liqa, dan sampai jumpa. Ya. Jadi gitu kan, nerjemah ini kan nggak nyampe 10 menit juga nggak nyampe kan. Seandainya terpaksa menggunakan Google Translate gitu. Paling cuma ya berapa menit, 15 menit juga nggak nyampe. Karena sangat sedikit gitu. Ini termasuk pembahasan ringan, terjemah-terjemah ringan. Jadi maksud saya, Tukang sayur minta ya cobaan. jadi maksud saya nggak ada alasan kalian tidak mengumpulkan tugas gitu. Di berbagai kesibukan kalian mungkin ngerjain makalah yang lain atau apa gitu. Karena saya rasa ini juga nggak terlalu berat bagi kalian. Dan terus kita lanjut ke latihan nahwunya. Ini mulahadhatun nahwiyah yaitu al-ismu al-mausul. Atau yang biasa kita kenal dengan kata sambung biasanya kalau dalam bahasa Indonesia. Yang pertama isim mausul ada alladzi. Alladzi ini lil mufrad al-mudzakkar. Jadi mufrad mudzakkar. Mufrad itu artinya tunggal, mudzakkar ya yang menunjukkan arti laki-laki. Terus selanjutnya allati. Allati ini lil mufrad al muannatsah. Jadi mufrad muannats perempuan, kalau ini untuk mufrad laki-laki, ini mufrad untuk perempuan. Li wali jami'it taksir li ghairil aqil. Dan untuk jamak taksir yang li ghairi aqil.
Jadi ada akil yaitu yang apa istilahnya berakal. Contoh dari akil ya kayak Ahmad, Muhammad itu namanya akil. Kalau ghairu akil tidak berakal ya kayak buku, kitab, kursi itu namanya li ghairi akil. Jadi kayak jamak taksir kitab jamaknya kutub kayak gitu. Kursi jamaknya karosi kayak gitu. Itu namanya jamak taksir li ghairi akil. Terus selanjutnya alladzani itu lil musanna al mudzakkar. Ini untuk musanna menunjukkan arti dua untuk mudzakkar. Allatani lil musanna al muannas. Yaitu untuk musanna apa menunjukkan dua untuk muannas perempuan. Alladzina lijam lijama'ati dzukur ini untuk menunjukkan apa jamak muzakkar salim yang kadang kita kenal dengan jamak muzakkar salim atau jamak yang menunjukkan untuk laki-laki. Allati atau allai ini untuk lijama'atil inas untuk jamak muannas salim untuk menunjukkan arti perempuan. Dan di sini contohnya Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba. Nah ini menunjukkan lil mufrad al muzakkar. Terus yang kedua walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma. Walladzani menunjukkan arti dua. Jadi ketika ada dua orang datang kepada kamu atau dua orang datang yang melakukan perbuatan tercela atau maksiat, fa'adzuhuma maka hukumlah mereka. Ini dua orang. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsus tsalatsah. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ya trinitas itu, ya, alladzina orang-orang banyak, makanya menggunakan alladzina. Ini untuk menunjukkan li jama'ati dzukur. Terus selanjutnya contohnya laqad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar perkataan seseorang perempuan yang mendebatmu mengenai atau apa? Memprotes kamu Muhammad mengenai apa? Mengenai suaminya. Jadi qaulal lati di sini untuk perempuan. Ini terdapat di surat Al-Mujadalah kalau nggak salah itu. Jadi mengenai perdebatan seorang perempuan yang mendebat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. In ummahatukum illallai waladnahum. Bahwa apa ibu-ibu kalian itu hanyalah seorang yang melahirkan kalian. Ini mengenai nusyus ini kembalinya ke ummahat. Karena ummahat ini jamak muannas maka ini harus jamak yaitu berupa allai. Nah, terus selanjutnya ini al-tadrib al-mithal ma'at ya bal'itru alladhi tasta'miluhu. Ini alladhi menggunakan mufrad karena kembalinya ke al-hitro. Al-mu'minuna hum ini menggunakan apa? Ini hum berarti jamak, berarti menggunakan al-mu'minuna humul menggunakan apa? Alladzina. Menggunakan alladzina karena untuk menunjukkan jamak apa? Muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Terus manil fariqani ini menggunakan Alladzani. alladzani karena menunjukkan Tasniyah. ya tasniyah atau musanna. Qabaltu al-bintaini menggunakan Allataini. apa? Menggunakan Allataini. hmm. Manit taliba akhadtu at-tawabi' apa? Menggunakan Allatina menggunakan Allah akhadtu Allatina at-tawabi' menggunakan Allati. allati kenapa? Nah, jamak taksir ghairu akil. Jadi tawabi ini ghairu akil yang tidak berakal itu. Jadi makanya di sini tadi menggunakan allati lil mufrad wal al muannatsah wa li jamit taksir li ghairil akil. Jadi di sini walaupun ini jamak menggunakan allati. Manit talibatu
allati, Ini Hah? Allati Allah ini ya. Ar-Rasulu huwa walladzi, allazi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan al-Islam wa Taharah. Ainun Naim. Ainun Naim. Ini ada orangnya. Siti Fatimah Lubis. Iya, Ustaz. Ini siapa? Siti Fatimah. Iya, Ustaz. Siti Fatimah. Ayo terjemahin. Al-Islamu wa Taharah. Hmm. Seorang Islam dan kebersihan. Hmm. Terus Dari da'a, Ustaz. ini ini. Da'al Islamu ilan nazafati wa taharati. Islam menyerukan kebersihan dan kesucian. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu separuh dari iman. Wa anzalallahu al-ma'a minas sama, dan menurunkan Allah air dari langit. Ia tatahhara bihil insan, agar manusia bersuci dengannya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum. Dan Allah menurunkan kepadamu daripada langit, dan Allah menurunkan kepadamu air dari langit untuk menyucikan dengannya. Cukup. Asri Wahyu ini. Asri. Ya, sebentar. Wahasal Islamul Muslim ala nadhafati. Islam menganjurkan umat Islam untuk kebersihan jasadnya, wa malbasihi, pakaiannya, wa maskanihi, dan tempatnya, wal bai'ati allati ya'ishu fiha, Bi'ah ya, wal bi'ah. Bi'ah. wal bi'ati allati ya'ishu fiha, dan lingkungan di mana ia tinggal. Yatawadda'ul muslimu, seorang muslim berwudu, fil yaumi khamsa marratin lissalati, 5 kali dalam sehari untuk sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahur. Allah tidak menerima sholat tahuri. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahuri. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Kama yatawadda'u li adai ibadatin ukhra. Ia juga berwudu untuk ibadah lainnya. Misli, seperti qiraatil Quran, membaca Al-Quran, wa tawafi haulal baiti, tawaf, wa yandal wudu'i yalsilul insanu wajhah. Saat berwudu, seseorang membasuh mukanya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, wa rijlaihi, dan kedua kakinya.
Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Cukup, cukup, ya, cukup. Cukup. ik. Rizky Amalia. Ini kebanyakan yang ngerjain laki-lakinya ini, cowoknya ini. Tapi yang cewek juga banyak ini, yang perempuan gak ngerjain. Siapa tadi? Rizky Amalia. Ibna Nuzula. Udah belum tadi? Belum Ustaz. Ayo coba diulang tadi. Terjemahan kamu gimana? Dari Wahasa ya Ustaz? Nggak tahu saya. Apa, apa Dari mana lanjut? tadi? Ya. Diulang, diulang. Wahatal Islamul Muslim ala nadhafati jasadihi wa malbasihi wa maskanihi. Kecintaan seorang muslim kepada Islam itu tergantung pada kebersihan tubuhnya, pakaiannya, rumahnya, dan lingkungan tempat tinggalnya. Tergantung itu terjemah Baik, dari mana? Tergantung, tadi ada tergantung. hmm, Coba sih diulang terjemahan kamu gimana? diulang terjemahannya. Kecintaan seseorang muslim kepada Islam itu Mana ada kecintaan? wahata, Hmm? wahata. Dari kamus mana hasa jadi kecintaan? Hmm, Coba terjemah lengkapnya gimana kamu coba? Enggak yang sesuai dengan tugas yang kamu kirim, coba gimana? ya, ini Ustadz yang saya baca kecintaan seorang muslim kepada Islam itu Hmm. eh, mm, eh, terletak pada kebersihan tubuhnya, pakaiannya, rumahnya, dan lingkungan tempat tinggalnya. Itu kamu nerjemah apa? Maksudnya kamus atau Google Translate Hmm, lihat di sendiri? translate satu bahasanya, soalnya nggak tahu apa artinya. Hasa ini apa? Hasa artinya Menghimbau. yang lain. Menghimbau, menganjurkan, mendorong, kayak gitu. Maksudnya mendorong apa? Kayak memotivasi gitu loh maksudnya. Jadi bukan kecintaan ya. Oh iya. Maksudnya Islam menganjurkan itu, menganjurkan, menghimbau al muslim orang-orang Islam itu ala nadzafati jasadihi untuk menjaga kebersihan jasadnya. Jadi makanya kalau bisa, kalau memang sekali lagi, pertama kalau mau nerjemah di Google Translate itu kita nyari dulu perkatanya. Hatta itu kan ada nanti di kamus. Kamus Al-Ma'ani itu bagus untuk menerjemah. Bisa di-download di HP. Nanti muncul semua di situ. Ada Al-Ma'ani Arabi Indonesia, ada Al-Ma'ani Arabi Arabi. Jadi kalau kamu pengen tahu syarahnya penjelasan oh hatta itu apa, itu di kamus Ma'ani Arabi Arabi. Tapi kalau kamu hanya pengen tahu terjemah kitanya sebagai bahasa Indonesia ya Arabi Indonesia udah cukup itu. Tapi kalau untuk lebih detail penjelasannya Arabi Arabi. Cuma itu berbahasa Arab. Makanya sering udah kami sampaikan sebelumnya kalau memang kita mempunyai keterbatasan dalam bahasa Arab untuk menerjemah apa dengan apa yang kita ketahui, silahkan memakai Google Translate nggak masalah kita. Cuma terjemahannya diteliti lagi, diperbaiki. Karena kadang susunannya itu juga nggak sempurna kalau Google Translate itu. Tidak baku itu maksudnya. Jadi sekali lagi hasa ini bukan mencintai ya. Jadi menganjurkan, menghimbau, mendorong kayak gitu maksudnya.
Jadi wahasal Islamu al-muslima ala nadhafati jasadihi wa malbasihi wa maskanihi. Islam itu menganjurkan atau menghimbau orang-orang Islam, orang-orang Muslim untuk menjaga kebersihan apa? Menjaga kebersihan jasadnya, badannya, wa malbasi pakaiannya, wa maskanihi tempat tinggalnya. Wal bi'atil lati ya'ishu fiha, dan tempat apa lingkungan yang mana mereka hidup dalamnya gitu. Paham? Itu diperbaiki nanti ya. Ya baik Ustaz. Terus. Yatawadda'ul muslimu fil yaum khamsa marratin lisholah. Seorang muslim berwudu sehari 5 kali untuk sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat seseorang dengan tanpa bersuci. Kama yatawadda'u li ada'i ibadatin ukhra. Seorang muslim juga berwudu untuk melaksanakan ibadah yang lain. Mitlu qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran, wat-tawaf haulal bait, dan ketika mengelilingi Ka'bah, wa indal wudu, dan ketika wudu, silul insanu wajhahu. Seseorang membasuh wajahnya, wayadaihi, dan kedua tangannya, warijilaihi, dan kedua kakinya. Cukup. Kalau Cukup. Nida Hudia Maria Brata. Ada? Hamidah. Nggak ada? Baik Ustaz. Ada Ustaz. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Cukup. Kenapa wamsahu biru'usikum kok nggak langsung yang wamsahu ru'usakum gitu? Yang kayak seperti yang kata-kata sebelumnya gitu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum gitu. Ada yang bisa jawab? Kok nggak langsung wamsahu ru'usakum gitu aja? Di maf'ul bihkan gitu. Ada. Ini jurusan tafsir sih kalian. Gimana? Kok nggak yang langsung seperti kata-kata sebelumnya faghsilu wujuhakum gitu? Kok nggak ya wamsahu ru'usakum? Kenapa harus wamsahu biru'usikum gitu? Ada yang tahu? Untuk ini bukan Ustadz, untuk Untuk memberikan makna tabnis dari harfi jarnya. Untuk apa? Memberikan makna sebagian kepala, bukan kepala. Kata siapa itu? Kata siapa itu? Saya sekolah aja. Gurunya bari tasreh. Tapi enak ngomongnya. Iya enak ya. Enakan mana ini? Yang lagi makan kayaknya.
Jadi kalau kita lihat di I'rabul Quran, apa kitab-kitab I'rab di badis itu tuh kebanyakan menandakan untuk ziyadah aja. Jadi ada sebagian ulama yang memang mengatakan ya nggak ada faedahnya, hanya sekedar untuk ziyadah tambahan. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak mungkin satu huruf pun di dalam Al-Quran itu nggak ada maknanya kayak gitu. Jadi memang ada yang mengartikan untuk memang makna sebagian. Jadi nggak yang harus dibasahin semua rambut. Ada yang mengatakan untuk ilsok kayak gitu. Hanya sekedar ya biasa gini. Jadi gitu. Tapi kalau kita lihat di kitab-kitab I'rabul Quran itu hampir semuanya mengatakan itu ziyadah aja. Kebanyakan ziyadah. Jadi banyak baziyadah. Terus lanjut tadi. Tadi Innal siapa? wudu'i Hamidah Ustaz. Jadi nal wudu'i gimana? Innal innal wudu'a innal wudu'a nadzafatum mustamiratul lil jismi. Sesungguhnya wudhu merupakan kebersihan yang terus-menerus bagi badan, lil jismi bagi badan, Untuk kita ya. untuk badan. Yatakarroru fil yaumi katsiro. Diulang berkali-kali dalam sehari. Fayuzilul ausaho sehingga menghilangkan kotoran. Layak Kenapa tapi tadi? layak Kenapa enggak? Apa? Kenapa wudu'an? Maksudnya nggak boleh dibaca wudu'i? Kalau saya innal wudu'i kayak gitu bener nggak? Ya, tadi kan bacanya innal wudu'i. Maksudnya kenapa enggak wudu'i aja gitu? Karena kan ini udah dibahas kemarin kan ya? Harfun nawasib itu. Karena terdapat huruf nasab, jadi harus dibaca wudu'a ya. Yusril nggak ada ya tadi izin ya? ya Ustaz. Serena, Sairina. Ada? Rifai, Syarifatus Suroya. Ya Ustaz. Ya, Fa'ih. ayo. La yaktafi di situ Ustaz ya. Ini siapa? La yaktafi Ya ini siapa? tidak cukup. Rifai. Oh, Rifai. Iya. Bagaimana Ustaz? Iya, ya, lanjut. La yaktafi tidak cukup siapa al-muslimu seorang muslim bil wudu'i wahdahu hanya dengan berwudu. Bal yudhayyifu tetapi seorang muslim itu menyempurnakannya melipat gandakannya ila dzalika pembersihan tersebut al-ghusla dengan berwudu dengan mandi. Linadhafatil jismi kullihi. Bentar ya. Iya tadi, jadi benar yang diartikan Rifa itu menyempurnakan. Jadi banyak anak yang mengartikannya apa ya, membarengnya atau apa ya, kalau nggak salah. Jadi lebih tepatnya memang bal yudhifu ila dzalikal musla. Jadi maksudnya akan tetapi alangkah baiknya disempurnakan wudhu itu dengan
dengan mandi atau menambahkan wudhu itu dengan mandi melengkapi. Jadi banyak anak-anak yang masih mengartikan membarengi gitu. Tapi lebih tepatnya menyempurnakan. Menyempurnakan wudhu disempurnakan dengan mandi. Dila yaktafil muslim bil wudhu wahdah. Seorang muslim itu tidak cukup hanya berwudhu. Bal yudhifu ila dzalika al-husla. Akan tetapi sebisa mungkin disempurnakan dengan mandi gitu. Kalau terjemah bebasnya seperti itu. Yo, terus. Linadhafati jismi kullihi, untuk membersihkan seluruh badannya. Wa yaktasilul muslimu, seorang muslim mandi minal janabati, dari janabah, mandi junub, wali sholati wa jumu'ati, dan karena sholat Jumat, wali sholati wa idaini, dan karena sholat dua id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati, mandi hari Jumat itu wajib kepada siapa? Ala kulli muhtalimin, kepada setiap orang muhtalim, itu orang yang bermimpi basah. Wa tagtasilul mar'atu, dan seorang perempuan juga mandi idza tahurat, ketika mereka suci, minal haidhi wa minan nifasi, dari haiz dan nifas. Wa yahtamu muslimu, dan seorang muslim itu berhati-hati binadhafati thawbihi, akan kebersihan pakaiannya, kama Bukan yahtamu, hati-hati ya. sebagaimana Bukan hati-hati. memperhatikan, Ustaz. Ya, memperhatikan. Seorang muslim memperhatikan kebersihan pakaiannya, kama yahtamu, sebagaimana dia memperhatikan binadhafati jismihi, kebersihan badannya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaian. Gitu. Nah, anak-anak yang disebut itu ya, yang ngerjain tugas itu. Nah, terus kemudian pembahasan nahwunya, mulahadhah nahwiyahnya ini, dalam pembahasan ini yaitu mengenai al-mutsanna atau isim tasniyah, yang isim yang menunjukkan arti dua. Al-mutsanna ma dalla ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadati alifi wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Jadi yang disebut musanna atau isim tasniyah itu ma dalla ala itsnaini, ya sesuatu yang menunjukkan arti dua. Aw itsnataini, ya dua, bi ziyadati alifin wa nunin, dengan ditambahkannya huruf alif dan nun. Aw ya'in wa nunin, atau ditambah dengan huruf ya dan nun ala mufradihi, ketika dia mufrad. Yurfa'ul musanna bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya. Isim musanna itu ketika dia rofa menggunakan alif. Ketika dia nasab ataupun jer, dia menggunakan ya. Contoh di sini, an-nadhafatu ani. An-nadhafatu, kebersihan itu ada dua macam. Nah, di sini kenapa berarti kalau menurut ini yurfa'ul musanna bil alif. Ini kedudukannya rofa, karena dia apa, menggunakan alif. Nah, ini rofanya kenapa nau'an ini? Kenapa? Karena khobar, Ustaz. Karena menjadi khobarnya an-nadhofa. Jadi khobar itu ya rofa, marfu. Nah, ini tanda rofanya di sini menggunakan alif. Jadi jangan sampai dibaca an-nadhofatu nau'aini. Nggak bisa. Karena di sini menjadi khobar marfu. Shalla al-muhandisani. Ya, ini berarti juga rofa. Rofanya kenapa? Fa'il. Karena dia menjadi fa'il. Karena fa'il pasti rofa, marfu. Jadi harus menggunakan alif. Nggak bisa shalla al-muhandisaini. Nggak bisa. At-talibani hadoro. Hadoro berarti di sini juga rofa. Karena di sini menggunakan alif. Rofanya ini hadoro. Apa? Oh, ini ya yang dibahas ya. At-talibani ini rofa. Rofanya karena Mubtada, Ustaz. dia menjadi mubtada. Li tiflani. Apa? Khobar Tiflani muqaddam. Mubtada. Muakhar. dan muakhir ya. Khabarnya ini muqaddam. Jadi yang kita bahas tiflaninya. Darosa at-talibani. Darosa belajar at-talibani, dua murid. Di sini rofanya karena dia menjadi Fa'il.
Fa'il. Asra'at as-sayyaratani. Rofa, dia rofanya karena menjadi Fa'il. fa'il. Ya, nah, terus ini yang ba ini. Kanatil mutahadditsatu fariqaini. Fariqaini ini menjadi Khobarnya kana. khobarnya kana. Jadi kalau isimnya kana rofa, mutahadditsat ini kalau khobarnya harus mansub wa Mansub. yunsabu wa yujarru bil ya'i. Isim yang nasab itu ketika musanna maka musannanya menggunakan ya. Jadi jangan kanatil mutahadditsatu fariqaini, nggak bisa. Karena dia ini menjadi mansub, menjadi khobarnya kana. Fahasat thayyibu al maridhaini. Maridhaini menjadi Maf'ul Maf'ul. bih. maf'ul B. Nah, jadi setiap maf'ul itu harus Mansub. mansub. Hmm. Mansubnya ini menggunakan ya, maridhaini. Jadi nggak boleh dibaca maridhoni, nggak boleh. Karena dia sebagai maf'ul B. Akal tuh sama kata ini. Ini menjadi Maf'ul bih. maf'ul B. Karena karena apa? Tandanya menggunakan ya. Ini hampir semuanya maf'ul ya. Fasot toyib al ainain, qabaltu as-sadiqain, raaitu sayyaratain, kul dajadatain, muhibbut tiflain. Ini hampir semuanya mansub. Dan contoh di sini hampir semuanya menjadi maf'ul bih. Maf'ul Kalau bih. tadi kalau di sini kalau nggak menjadi khobar menjadi fa'il. Nah, terus yang terakhir ini wayujarru bil ya. Ini mengenai pembahasan yang jar. Hasoltu ala jaizataini. Jaizataini dibaca taini karena dia kemasukan huruf jar. Jadi isim musanna kalau kemasukan huruf jar harus menggunakan ya. Nggak boleh ala jaizatani menggunakan alif, nggak boleh. Ya karena memang aturan nahwunya seperti itu. Ala jaizataini harus menggunakan ya. Wa yunsabu wa yujarru bil ya. Nasabnya dan jarnya itu menggunakan ya. Ishtarituhu bidinaraini. Ini juga karena kemasukan huruf jar berubah ba. Aku membelinya dengan dua dinar. Adzani kitabal mudarrisaini. Ini apa? Ini menjadi Mudhaf ilaih. mudhof ilaih dari kitab. Kitab. Jadi mudhof ilaih itu hukumnya majrur. Majrur. Pasti itu kalau mudhof ilaih. Nggak bisa kitabal mudarrisani, nggak bisa. Qabilni ba'da syahraini. Ini menjadi karena kemasukan karena kemasukan apa? Ibrahim, kemasukan apa Ibrahim? Dorob bukan satu. Hah? Kemasukan apa? Eh, Ini ba'da syahra ini kemasukan karena kemasukan Hah? Ujar. Ini Dorob kemasukan ba'da ini dzaraf Dzaraf zaman zaman. Dorob zaman. yang menunjukkan waktu di zaman. Jadi dzaraf makan, dzaraf zaman itu ya sama seperti huruf jar. Jadi ba'da syahra ini. Astami'u bil udhun ini sama karena kemasukan huruf jar, katabtu bil qalam sama, marartu bil mudarrisa ini sama, mayyashtari hadza bi ini juga sama. Jadi kalau yang jar ya karena kemasukan huruf jar atau yang teman-temannya, kalau yang nasab ya biasanya karena dia menjadi jadi maf'ul bih, terus yang ini biasanya dia menjadi fa'il atau menjadi khobar. Dan kami ingatkan lagi tugasnya tolong dikerjain bagi anak-anak yang ngerjainnya setelah dibahas, itu saya kasih 50%. Jadi nggak full nilainya. Jadi kayak tadi kita udah bahas ini al-Islam ini. Terus kalian nanti baru ngirim gitu. Jadi sebagus terjemahan apapun kalian ya tetap nilainya 50 gitu. Karena memang sudah dibahas. Lah untuk nanti yang di
terakhir gitu, ngerjainnya terakhir aja gitu. Ya nanti wallahu a'lam nilainya, tinggal diterima aja. Jadi kami ingatkan lagi bagi anak-anak yang belum tahu tadi, tidak ada perbaikan nilai di akhir semester nanti. Jadi mau kalian nanti dapat E ya diterima, dapat C ya diterima, dapat D ya diterima. Karena semuanya sudah kami sebutkan, sudah kami ingatkan di awal, bahwa silahkan kirim tugas. Saya kira tugasnya kan nggak sulit bagi kalian. Apalagi kebanyakan kalian ini kan alumni-alumni pesantren, bahkan para pengajar gitu. Jadi saya kira cuma lihat gini aja udah tahu terjemahannya. Nggak perlu buka kamus, nggak perlu Google Translate apa lagi. Cuma kalian yang nggak mau meluangkan waktu, nggak mau ngerjain tugas gitu aja. Jadi tolong dikerjain tugasnya ya. Udah tutup? Udah? Terus tadi ada anak yang ngerjainnya itu loncat gitu. Atau siapa tadi? Kalau nggak salah ini Silvanurul apa? Musailina. Yang Al-Muslim Yahtamu bin Nadhafah ini belum dikerjain. Tapi sudah loncat ke bawahnya gitu. Itu kalau nggak salah ya, ini di catatan saya itu anaknya. Terus Yusril Ifza Nahendra. Yang Islam wa Toharoh itu juga belum. Jadi langsung loncat. Tolong nanti besok dilengkapi. Bisa ditutup? Insyaallah. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sini keluar ya.